Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi di Literasi untuk Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar menganalisis teks pada materi Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka. Simak videonya sampai akhir ya. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kak Nuri di Literasi untuk Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar untuk menganalisis puisi rakyat, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka. Nah generasi cerdas, sebelum kita belajar untuk menganalisis puisi rakyat, Kak Nuri ingin mengingatkan kembali bahwa puisi rakyat adalah karya sastra lama berupa pantun, gurindam, mantra maupun tembang dengan tujuan menghibur, memberi nasihat, mengkritik atau menyampaikan nilai luhur. Kita tahu bahwa pantun adalah contoh dari puisi rakyat. Berikut komponen analisis dan contoh pantun. Nenek moyang kita pelaut hebat, ia tidak takut dengan bahaya. Indonesia bangsa yang bermartabat, Indonesia bangsa yang berbudaya. Pantun terdiri atas 4 baris kalimat, dengan 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris kedua disebut dengan isi. Nenek moyang kita pelaut hebat, ia tidak takut dengan bahaya, disebut sampiran. Indonesia bangsa yang bermartabat, Indonesia bangsa yang berbudaya, itu disebut dengan isi. Pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Contoh, nenek moyang kita pelaut hebat, terdiri atas 11 suku kata. Kemudian, Indonesia bangsa yang bermartabat, ada 11 suku kata. Jumlah suku kata pada larik pertama akan sama dengan jumlah suku kata pada larik ketiga. Jumlah suku kata pada larik kedua akan sama dengan jumlah suku kata pada larik keempat. Rima akhir pantun adalah ABAB. Maksudnya, bunyi akhir pada kata larik pertama akan sama dengan bunyi akhir pada larik ketiga. Bunyi akhir pada larik kedua akan sama dengan bunyi akhir pada larik keempat. Contohnya pada kata hebat dan bermartabat dengan silabel bat dan akhiran huruf T. Puisi rakyat selanjutnya adalah gurindam. Berikut contoh analisis terhadap gurindam. Gurindam pertama, apabila orang banyak berkata, itu tandanya dia berdusta. Gurindam kedua, percuma jadi orang punya harta kalau tidak beramal pada sesama. Jika dianalisis lebih mendalam, maka kita tahu bahwa setiap bait terdiri atas 2 larik. Larik pertama disebut syarat, sedangkan larik kedua disebut jawaban. Contoh, apabila orang banyak berkata, maka disebut syarat, itu tandanya dia berdusta, maka disebut jawaban. Kemudian, tiap larik terdiri atas 8-14 suku kata. Tiap bait membentuk hubungan sebab akibat dan memiliki rima AA. Contoh, apabila orang banyak berkata, terdapat 11 suku kata dengan akhiran huruf A, lalu itu tandanya dia berdusta, terdapat 10 suku kata dengan akhiran huruf A. Pada kata berkata dan berdusta memiliki silabel akhir ta dengan akhiran huruf A sehingga memiliki rima AA. Selanjutnya mantra. Contoh mantra mengobati sakit gigi. Ta'asa tu'asi, patah tangga ikat besi, teguh tegak semua gigi, ngangangingai, teguh tegak engkau gigi, sama-sama kita pergi. Mantra berikut terdiri atas rangkaian kalimat yang berirama, berhubungan dengan hal-hal magis, mengandung perintah dan rayuan, mementingkan keindahan bunyi, hanya bisa dimaknai secara keseluruhan. Puisi rakyat terakhir adalah tembang. Contoh tembang berjudul Pucung. Bapak Pucung, tutu watu tutu gunung, sabane ing sabrang, titihane 1000 pati. Yen lumaku si pucung, lembean krono. Tembang Pucung yang baru saja dinyanyikan mengacu pada gajah sebagai hewan yang dipelihara oleh bupati pada masa kerajaan.
Unsur-unsur yang dianalisis meliputi rangkaian kata atau kalimat yang berbentuk nyanyian, memiliki bait atau guru gatra, suku kata atau guru wilangan, dan guru lagu. Guru gatra atau jumlah larik yang dimiliki Pucung adalah 4. Larik pertama berbunyi Bapak Pucung dudu watu dudu gunung, larik kedua sabane ing sebrang, larik ketiga titihane Sri Bupati, dan larik keempat yen lumaku si Pucung lempehan grono. Guru wilangan atau banyak suku kata tiap larik ialah 12, 6, 8, dan 12. Contoh, Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Ada 12 suku kata. Guru lagu tiap larik adalah U, A, I, dan A. Contoh gunung U, seberang A, Bupati I, Grono A. Itu tadi materi mengenai puisi rakyat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.